baik. Oke. Nah, anak-anak sekarang ibu kita anak amati PPT yang ibu tampilkan di sini. Coba anak-anak lihat di sini ada 3 emot yaitu bahagia, sedih, dan biasa saja. Nah, di sini ibu mau tanya perasaan anak-anak pada hari ini ada yang sangat bahagia? Saya. Oke, ada yang sedih? Saya ibu. Titik kenapa hari ini perasaannya sedih? Saya lagi makan. Ada titik kenapa tadi tidak makan titik? Kurang terlalu ibu. Aduh, dan kali harus bangun awal supaya sempat makan habis supaya bisa datang ke sekolah ya, gitu ya. Ya ibu, ya baik. Nah, kira-kira yang bahagia hari ini kira-kira apa yang membuat jadi perasaan bahagia? Coba saya ditanya, saya jawab yang bahagia hari ini. Kira-kira apa yang membuat saya bahagia? Karena ini hari diantar oleh bapak ibu. Oh, jadi membuat saya bahagia karena bapak antar saya ke sekolah ya. Ya ibu. Ya baik. Ibu juga hari ini sangat bahagia sekali karena ibu bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang sangat cantik dan juga ceria. Ya ibu. Ya ibu. Nah, karena di sini banyak yang sangat merasa bahagia, untuk itu ibu minta coba anak-anak berikan senyuman yang paling manis untuk teman-teman di kiri dan juga di kanan teman-teman anak-anak masing-masing. Berikan senyuman yang lebar, STI, jangan yang dilaw. Oke, selanjutnya anak-anak untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar di sini ibu mengajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Di sini semuanya sudah tahu lagu Garuda Pancasila. Tahu. Oke. Ibu minta anak semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagunya secara bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ibu ingin mengingatkan kembali anak-anak dengan materi yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya yaitu di kelas 3 dan juga di kelas 4 tentang perkalian dua bilangan asli dan juga pecahan. Nah, coba teman-teman anak-anak amati gambar rumusan jumlah di depan yang ditampilkan. Nah, coba anak-anak lihat kembali tentang konsep perkalian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah anak-anak pelajari di kelas sebelumnya. Nah, perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Nah, di sini ibu mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, coba anak-anak amati gambar tersebut. Berapakah banyak permen seluruhnya? Ada yang tahu? Berapa banyak permen seluruhnya? 24. Coba. 24 itu. Oke, bagaimana anak bisa tahu jumlah permennya ada 24? Ada yang bisa kerjakan di papan? Kalau saya pernah bisa tugas ada. Oke, jadi bisa kerjakan di depan. Kalau saya itu satu ibu. Oke, baik, terima kasih Titin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian menuliskan operasi matematika dari hasil yang anak-anak dapat dari 24 dari 4 bungkus ini dari 4 bungkus ini jumlah permennya ada 24. Ada yang bisa menuliskan operasi matematikanya? Saya ibu. Oke, Septi silakan. Oke, baik. Tangan untuk Septi dulu. Nah, yang dikerjakan oleh Septi ini sudah benar. Tetapi kalau kita lihat dari perkalian dua bilangan asli ini, maka penulisan operasi matematikanya seperti ini anak-anak. Nah, di sini ada 4 bungkus permen. 4 dikali dengan berapa jumlah permen yang ada dalam satu bungkus ini? 6. Kita katakan 4 dikali dengan 6. 4 dikali 6 sama dengan berapa? 24.
merupakan bagian dari 10 bagian yang sama besar. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dengan cara anak-anak coba perhatikan 2. Oke. Nah, di sini 6 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Oke, 3. Jangan lupa tulis. Nah, di sini 10 dibagi 2 sama dengan 5, Ibu. Oke. Nah, dari gambar yang pertama itu menunjukkan bagian pecahan berapa? 3/5. Jadi gambar soal yang pertama bukan 2/3. Jangan salah. Kemudian gambar yang kedua ada yang bisa kerjakan? Saya ikuti. Jadi 2/3. Oke, jadi dari ketiga gambar ini yang menunjukkan bagian pecahan 2/3 di gambar C. Oke, baik. Nah, di sini Ibu ini bertanya kepada anak-anak. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan asli? Saya berbilangan asli bilangan dari 1 sampai kita dari 1, 2 dan seterusnya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk itu dulu. Kemudian ada yang tahu apa itu pecahan? Pecahan apa? Kalau pecahan itu ya ada bilangan saja pun kalau tidak salah. Oke, itu juga benar ya. Jadi tepuk tangan untuk itu dulu. Nah, untuk memperjelasnya, di sini Bapak menjelaskan. Nah, bilangan asli adalah bilangan yang pada mulanya digunakan untuk menghitung. Bilangan ini dikenal sebagai bilangan bulat positif yang diawali dengan angka 1 sampai tak terhingga. Kemudian, bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu secara matematis. Nah, bilangan pecahan ini dapat disimbolkan dengan A per B. Nah, A ini adalah pembilang dan B ini adalah penyebut. A ini adalah apa, anak? Pembilang. Dan B-nya adalah penyebut. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak-anak, kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Operasi pecahan. Oke, operasi pecahan benar. Kemudian kita belajar tentang apa lagi? Pecahan perkalian. Kemudian Operasi perkalian pembagian. operasi. Perkalian pecahan dan bilangan asli. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, pada pembelajaran perkalian pecahan dengan bilangan asli ini, di sini tujuannya yang pertama agar anak-anak dapat memahami konsep perkalian pecahan dengan bilangan asli. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menghitung hasil perkalian pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini Ibu sekarang Ibu ada tayangkan sebuah cerita. Di sini coba anak-anak baca secara bersama-sama. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Banyaknya pohon yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon tersebut adalah jenis mangga Pancasila. Berapa banyak pohon mangga Pancasila yang dimiliki Agam di kebunnya? Oke, baik. Nah, anak-anak di sini Ibu mau bertanya apa arti dari 2/3 dalam bacaan tersebut? Ada yang tahu? Arti 2/3. 2/3 dari Jenis pecahan itu anak-anak, arti dari 2/3 ini merupakan pecahan yang menunjukkan dua bagian dari 3 bagian yang sama besar atau keseluruhan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menuliskan 2/3 dalam bentuk pecahan? Ada yang tahu? Oke, dari sini silakan maju. Oke, baik. Tepuk tangan untuk yang dulu. Nah, dari anak-anak cara menuliskan 2/3 dalam bentuk pecahan seperti yang ditulis oleh anak Erwin. Oke, kemudian ada pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan 2/3 dari banyaknya pohon mangga? Dalam cerita tersebut ada yang tahu? 2/3 dari pohon mangga. 2/3 dari 15 Ibu. Coba yang tahu angkat tangan. 2/3 dari 15. Ya, betul. Tepuk tangan untuk izin. Oke. Untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam cerita Agam tersebut, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah gambar. Nah, di sini ayo kita bantu Agam untuk menghitung banyak pohon mangga yang ada di kebunnya. Nah, di sini banyak pohon mangga ada 15 pohon. Gambarkan seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam. Nah, gambarnya itu seperti yang sudah Ibu buat ini. Kemudian berikan tanda 2/3 pada bagian dari banyak pohon mangga Pancasila. Nah, anak-anak, tadi kan 2/3 ini artinya 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, 3 bagian yang sama besar itu yang ini, anak. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, kemudian 2/3 ini kan 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, 2 bagian itu kita arsip pada
dua bagian yaitu 1, 2. Kita beri garis ya anak-anak. Ada 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, 3 bagian ini sudah berisi 15 pohon mangga yang dimiliki Agam pada tahun tersebut. Nah, sekarang untuk mendapatkan jumlah seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam, maka kita menghitung 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar tersebut. Ini kan 2 bagian. Jadi sekarang kita hitung jumlah pohon mangga yang ada dalam 2 bagian ini saja. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Mulai. Ayo kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya pohon mangga dari 2/3 yang dimiliki Agam yaitu 10 pohon mangga. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pembahasan dari penyelesaian soal yang ada pada cerita Agam tersebut. Nah, di sini masalah pada kegiatan Agam ini merupakan perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, 2/3 bagian banyak dari 15 pohon mangga itu dapat dituliskan seperti berikut ini. Nah, 2/3 ya, seperti kayak anak Melin tadi tulis 2/3. 2/3 dari banyak 2/3 bagian banyak dari 15 pohon mangga yang dituliskan seperti 2/3 dikali dengan 15. Karena jumlah seluruh pohon mangganya tadi ada 15 pohon. Nah, ini menunjukkan bagian tertentu dari seluruh objek atau bagian yang ada dalam 3 bagian yang sama besar dari kebun yang dari jumlah pohon mangga yang ada pada kebun Agam tersebut. Nah, di sini kalian dapat menghitungnya dengan membagi 3 bagian dari seluruh pohon mangga yang dimiliki, lalu membagi 2 bagiannya seperti yang digambar. Kemudian bagian kotak yang berwarna merah seperti yang tadi ibu jelaskan itu, lalu membagi 2 bagiannya seperti yang ibu jelaskan. Nah, di situ bagian kotak yang berwarna merah adalah 2/3 bagian dari seluruh pohon mangga Agam. Jadi banyaknya pohon mangga Agam dalam kotak merah adalah 10 pohon. Nah, maka bentuk perkaliannya dapat kita tuliskan seperti ini seperti ini anak-anak. 2/3 dikali dengan 5 sama dengan 10. Nah, 2/3 dikali 5 sama dengan 10 ini, 2 ini merupakan pembilangan. Dan 3 ini merupakan penyebut. Sedangkan 5 ini merupakan bilangan. 5 ini merupakan bilangan asli. Nah, cara menghitungnya di sini anak-anak mengenalikan pembilang ini dikalikan dengan bilangan asli ini, sedangkan penyebutnya ini tetap. Nah, 2 dikali 5 sama dengan berapa anak-anak? 10. Kemudian kita geser 3. 2 kali 5. 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 15 sama dengan berapa nih? 30. Oke, 30. Kemudian kita geserkan penyebutnya tetap. Nah, di sini 30 dibagi dengan 3 hasilnya berapa? 10. Sama atau dengan jumlah yang kita menggunakan gambar? Ya, sama. Nah, coba nanti perhatikan. Nah, di sini mengalikan pecahan dengan bilangan asli berarti anak-anak ingin mengetahui banyak bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek. Jadi jika kalian akan mengalihkan pecahan sengaja dengan bilangan asli, maka kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli. Kemudian biarkan penyebut pecahan seperti semula. Nah, bentuk matematikanya dapat kita tuliskan. A per C kali B sama dengan A kali B per C. Nah, seperti yang kita jelaskan, A ini merupakan pembilang. Sedangkan C ini merupakan penyebut. Dan B ini merupakan bilangan asli. Ya, bilangan asli. Nah, anak-anak, pecahan sejati ini merupakan pecahan yang dimana pembilangnya lebih kecil dari penyebut.
Oke, anak-anak, di situ anak-anak baca petunjuk cara pengerjaannya, kemudian bersama-sama dengan teman kelompok untuk menyelesaikan soal tersebut. Kalau ada yang mengerti, silakan ditanyakan. Oke, anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sebelum Ibu minta anak untuk maju presentasi, Ibu mengajar anak untuk kita speaking dulu karena Ibu lihat anak sudah semangat lagi. Iya, Ibu. Coba Ibu berdiri dulu. Oke, baik. Silakan. Oke, sekarang Ibu minta kelompok yang pertama perwakilan maju presentasi. Siapa yang maju? Oke, Jan. Di sini soalnya kamu ingin membuka toko jus buah. Setiap gelas jus membutuhkan bahan-bahan berikut, yaitu 1 buah hukum, kemudian air setengah bagian dari buah, gula 1/4 bagian dari buah, es batu 3 buah. Jika kamu ingin membuat 10 gelas jus setiap hari, berapa banyak yang pertama buah yang kamu butuhkan? Yaitu untuk membuat 10 gelas jus dan setiap gelas membutuhkan 1 buah utuh, maka kita membutuhkan 10 kali 1 sama dengan 10 buah. Kemudian kedua, air yang kamu butuhkan dalam satuan bagian buah. Untuk air yang kita butuhkan dalam satuan buah adalah 1/2 kali 10 sama dengan 10/2. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi kita butuh 5 bagian air untuk 10 buah. Oke, baik. Terima kasih, Dian. Tepuk tangan untuk Dian dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, Sesi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Nah, yang pertama itu Ibu membeli sekeranjang buah bahan, ada 10 buah apel di dalam keranjang. Jika kamu mengambil 1/2 bagian dari apel, berapa buah apel yang kamu ambil? Jadi cara pengerjaannya, jumlah seluruhnya ada 10 buah. Jadi dikali dengan yang ambil 1/2. Jadi 1/2 dikali 10 sama dengan 10/2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi buah apel yang kamu ambil adalah 5 buah. Nomor 2. Oke, baik. Terima kasih, Sefi. Tepuk tangan untuk Sefi dulu. Oke, baik anak-anak. Setelah kita belajar materi kali ini, kira-kira ada yang bisa beri kesimpulan? Kesimpulan kita tentang materi pada hari ini, ada yang bisa? Kesimpulannya, tadi kita belajar tentang jalur persidangan. Itu jalur persidangan itu ada bagian, ada penjelasan, kalian persidangan itu merupakan dan terdiri dari pemilah dan juga penyebut. Itu saja. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Erin dulu. Tadi yang dijelaskan oleh Erin itu benar ya, anak-anak. Nah, dari pada materi hari ini, kita sudah memberikan pecahan dengan bilangan asli, berarti kita ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu dari suatu himpunan objek. Dan jika kita akan memberikan pecahan dengan bilangan asli, kemudian kita biarkan menyebut pecahannya seperti semula. Jadi untuk matematikanya itu harus tertulis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, oke, baik anak-anak. Di sini Ibu sudah sediakan sebuah potong kertas. Ibu minta anak-anak menulis perasaan anak-anak hari ini. Apakah senang mengikuti pembelajaran hari ini atau apa yang dirasakan dalam pembelajaran hari ini?
ini satu pertanyaan anak-anak sudah bisa menjawab. Nah, baik, sudah Mercy? Oke, selanjutnya kita Mercy untuk pimpin kita berdoa. Kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mercy.